Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah Bu. baik Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Amin. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, siapa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Muhammad Ali Gufron, ada. Hadir, Bu. Oke, Siti Mauliana, Ada Bu. Yunita. Hadir, Bu. Oke. Sebelum dimulai pelajarannya, seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, apakah kalian mau Ibu aja untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Mau, Bu. Mau, Bu. Ibu akan menghitung ke hitungan 1 sampai ke 3 ya, nanti ke hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, 12 kita semua. Oke, selanjutnya itu ya, Ibu akan memberikan pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelumnya, kalian sudah belajar apa belum tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan? Sudah Bu. Belum, Bu. Ibu akan membacakan tujuannya terlebih dahulu ya. Tujuan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu nanti siswa kalian dapat mengerti pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kalian dapat memahami apa saja contoh pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan mencoba men-share screen. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah Bu. Bu. Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang bahan konduktor dan bahan isolator, sejarah termos, penggunaan benda konduktor dan isolator, bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor dan isolator. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Dan juga ada yang bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Bahan konduktor sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terbuat dari besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya seperti panci, wajan penggorengan, sutil, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sejarah termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Kegunaan termos itu sendiri yaitu untuk menyimpan air panas dan menyimpan air dingin agar tetap dingin atau agar tetap panas.
Pencipta termos. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sangat sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara untuk membuat botol hampa kedap udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Penggunaan bahan konduktor dan bahan isolator. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Apakah kalian tahu apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Kan ini materinya sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Apakah masih ingat anak-anak apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Lupa, Bu. Lupa, yang lainnya? Siti Mauliana, Yunita, apakah masih ingat apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Lupa, Bu. Kok sudah lupa, padahal kan baru satu kita dari toh. Yunita? Lupa, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan mengingatkan kembali ya. Konduksi yaitu perpindahan panas antara benda bersentuhan atau melalui perantaranya tanpa zat perantara ikut berpindah. Contohnya panas berpindah dari air panas yang kita sentuh. Terus selanjutnya yaitu konveksi. Perpindahan panas sering dengan perpindahan zat perantara. Yang selanjutnya yaitu radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti perpindahan panas dari matahari ke bumi. Kayak gitu. Sudah ingat apa belum? Sudah, Bu. Ya, Sedikit. Bu. Kalau begitu Ibu akan melanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu isolator. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut merangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas keluar dari tubuh kita. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Selanjutnya yaitu konduktor. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Bahan konduktor dan bahan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja merangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh kita. Selanjutnya yaitu contohnya mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan dari materi ini? Saya, Bu, mau bertanya. Bu mau bertanya. Oke. Yang pertama, Mbak Siti Mauliana bisa bertanya apa yang bisa ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Yaitu kenapa
Logam itu termasuk dalam bahan konduktor ya, Bu? Ya, oke. Gini ya, Mbak. Karena semua logam itu termasuk bahan konduktor. Karena logam mampu menghantarkan panas dengan baik dan listrik dengan baik. Bagaimana, Mbak? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya yang Saya pertama. Bu. Saya mau tanya Bu, benda apa saja yang termasuk konduktor dan isolator yang digunakan dalam sehari-hari? Yang pertama yaitu bahan dari isolator ya. Bahan yang kita gunakan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari isolator yaitu yang pertama itu ada kain, kertas, keramik, sarung tangan, seperti itu. Terus yang contohnya yang konduktor itu seperti panci, setrika, solder, dan lain-lain. Bagaimana, Mas Ali Gufron? Iya Bu, sudah paham. Saya Makasih. mau bertanya, Oh, Mbak Yunita, silahkan. apa yang menyebabkan bahan konduktor dapat menghantarkan arus listrik? Oke, Mbak. Zat atau benda konduktor tersebut memiliki sifat konduktif sehingga dapat menghantarkan panas dan listrik. Di samping itu, konduktor memiliki banyak elektron-elektron bebas. Hal tersebut sebagaimana struktur molekul konduktor yang dapat dengan mudah melepaskan elektron-elektron terluar. Bagaimana, Mbak Yunita? Sudah paham? Sudah Bu, terima kasih. Oke, adakah yang ditanyakan lagi tentang Tidak, Bu. materi kita pada pagi hari ini? Sudah Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Yang pertama, manakah yang lebih cepat dingin, air yang disimpan dalam botol kaca atau dalam cerek aluminium? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Saya Bu. Bu. Saya Bu. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Mbak Yunita bisa dijawab? Jawabannya adalah yang lebih cepat dingin adalah air yang berada di dalam cerek aluminium. Karena aluminium lebih cepat terkena udara dingin, sedangkan botol kaca masih memerlukan waktu untuk proses agar air di dalamnya menjadi dingin. Sudah, Bu. Oke, baik sekali. Kita beri tepuk oplos yuk untuk Mbak Yunita sudah bisa menjawab. Selanjutnya, soal selanjutnya, pada saat kita berada di daerah pegunungan atau perbukitan, tubuh kita akan merasakan kedinginan ya. Salah satu cara agar tubuh kita tidak kedinginan dengan menggunakan jaket. Mengapa jaket bisa menghangatkan tubuh kita saat kita memakai jaket? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Mas Ali Gufron bisa dijawab. Jawaban saya, jaket merangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas keluar dari tubuh dan panas akan tetap dalam tubuh sehingga tubuh akan menjadi hangat. Oke, baik sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Ali Gufron atas jawabannya. Oke. Adakah yang ditanyakan lagi tentang materi pada pagi hari ini, anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau begitu, saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Ibu akan membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Atau gimana ya? Sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan dari Ibu, apakah anak-anak bisa menyampaikan kesimpulannya per individu tentang materi pada pagi hari ini? Jadi Ibu bisa melihat
seberapa paham kalian memahami materi pada pagi hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya, atau 10 menit. 5 menit, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan mengerjakan terlebih dahulu anak-anak. Bu, saya sudah. Oke, apakah yang lainnya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Mas Ali Gufron bisa dibacakan kesimpulannya menurut Mas Ali. Baik, menurut saya kesimpulannya adalah konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Manfaat benda konduktor dalam kehidupan sehari-hari, contohnya wajan digunakan untuk memasak. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Manfaat benda isolator dalam kehidupan sehari-hari, contohnya selimut digunakan saat tidur. Dari kompor. Sudah, Bu. Oke, Mas Ali Gufron, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya, Mbak Siti Mauliana bisa dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan saya, kemampuan benda dalam penghantar perpindahan kalor berbeda-beda. Benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut dengan isolator. Sudah, Bu. Terima kasih banyak Mbak Siti Mauliana. Baik sekali jawabannya. Selanjutnya, Mbak Yunita bisa dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan saya yaitu manfaat utama kalor dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk meningkatkan suhu suatu benda. Dengan memanaskan benda, kita bisa melakukan banyak hal. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Yunita atas kesimpulannya. Saya rasa sekalian semua paham ya, apa itu bahan konduktor, apa saja itu bahan isolator. Kemudian Ibu akan membacakan kesimpulannya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Banyak barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang tergolong konduktor dan isolator dengan cara pemanfaatannya masing-masing. Jika benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan kalor disebut dengan isolator. Bagaimana, Nana? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah, Bu. Ya, Nana, kalau begitu Ibu akan memberi tugas ya. Ini tugasnya per individu, tapi dikerjakan di rumah sebagai tugas di rumah. Buatlah masing-masing kalian membuat video tentang pemanfaatan benda konduktor atau benda isolator di kehidupan sehari-hari. Oke, sudah ditulis anak-anak tugasnya? Oke, Bu. Sebentar. Bu. Dikumpulkan minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Iya. Bu. Mbak Yunita sudah paham tugasnya? Sudah, Bu. Oke, kalau seperti itu, Ibu akhiri ya pada pertemuan pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu minta maaf apabila Ibu ada salah kata. Saya akhiri, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.